buku tema 4 kelas 3, kewajiban dan hakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana anak-anakku kelas 3? Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Bagaimana sudah berdoa? Mohon dimudahkan dan diberi tambahan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa sebelum belajar ataupun sebelum makan, kita cuci tangan. Karena di era pandemi corona ini, kita dianjurkan untuk mencuci tangan dan sebagainya. Perkenalkan, nama Ibu Widya Stuti, guru kelas 3, cukup panggil Bu Tuti, oke? Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan judul Sinambelo, Sinau sama Belajar Online. Kelas 3, tema 4, subtema 4, pembelajaran 4, yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Oke? Pada kesempatan ini kita akan belajar, bisa dibuka pada buku halaman 158. Anak-anakku, tujuan kita belajar pada pagi hari ini dengan membaca teks cerita yang dibuat siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang sederhana dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyampaikan masalah yang ada dan saran penyelesaiannya dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara yang tepat. Dengan mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga negara berkaitan dengan lingkungan, siswa dapat menceritakan pengalamannya menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara yang tepat. Dengan membedakan jajanan yang sehat dan tidak sehat, siswa dapat menjelaskan cara memilih jajanan yang sehat dengan tepat. Dengan mengetahui cara memilih jajanan yang sehat, siswa dapat menceritakan pengalaman cara memilih jajanan yang sehat dengan tepat. Anak-anak, dalam berkomunikasi dengan teman dan dengan siapa saja agar baik, tentunya kita membutuhkan sebuah saran. Apakah yang dimaksud dengan saran? Saran adalah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu permasalahan. Nah, sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Misalnya, sebaiknya buang sampah pada tempatnya. Alangkah baiknya jika sampah dipilih dan dipilah sehingga bisa dipakai atau digunakan kembali, dan sebagainya. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang setelah melaksanakan kewajiban. Hak sebagai warga negara adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan jalan yang telah dibangun. Itu adalah contoh hak yang bisa dilakukan oleh warga negara. Tidak lupa juga pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Kewajiban dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh kewajiban kita yang ada di lingkungan keluarga.
yaitu salah satunya menjaga kebersihan lingkungan rumah yang bisa dilakukan oleh semua anggota keluarga. Yang kedua, contoh kewajiban di lingkungan sekolah, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang wajib dilaksanakan oleh anggota sekolah, bisa murid, guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah. Contoh kewajiban kita di lingkungan masyarakat dilakukan oleh semua masyarakat, tidak pandang itu laki-laki, perempuan, besar kecil, orang kaya maupun orang miskin, semua harus menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan atau untuk kebaikan lingkungan masyarakat. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Karena jika sampah sembarangan akan mengganggu ketertiban masyarakat, yang akan menimbulkan bau yang kurang sedap, yang kelamaan akan menimbulkan penyakit. Berikutnya adalah contoh pengalaman menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah sebagai berikut. Misalnya, di masa-masa seperti ini, masa pandemi COVID-19, setiap warga wajib menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan agar kita semua menjadi sehat, jauh dari penyakit, khususnya penyakit corona. Selain itu, agar tubuh tetap sehat, kita perlu memilih makanan yang sehat. Makanan sehat banyak kita jumpai di rumah, di kantin sekolah, ataupun di tempat kuliner yang disediakan oleh masyarakat sekitar. Contoh memilih jajanan yang sehat tentunya sudah diberitahukan oleh ayah, ibu, bahwasanya makanan yang sehat itu bisa mendukung kesehatan kita semua. Makanya kita harus jeli, harus pintar memilih makanan yang sehat. Bagaimana anak-anak ciri-ciri makanan yang sehat? Ya, Bu Guru percaya kalian pasti sudah bisa. Namun, untuk mengingatkan bagaimana makanan yang sehat, kita bisa melihat ciri-cirinya, yaitu makanan tertutup rapat. Kenapa anak-anak makanan kok harus dalam kondisi tertutup rapat? Karena makanan yang dalam keadaan tertutup biasanya terhindar dari debu, dari lalat, supaya tidak dihinggapi lalat, dan lain-lain. Contoh yang kedua, atau ciri yang kedua, tentunya anak-anak juga bisa melihat, yaitu makanan harus bersih, tidak ada tampak jamur atau tidak tampak sangat tidak sesuai dengan warna aslinya. Berikutnya, apalagi ciri makanan sehat anak-anak? Makanan sehat harus segar. Misalnya, kalau kita membeli gado-gado ataupun makanan yang ada sayurannya, sayurannya harus terlihat hijau, tidak kecoklat-coklatan. Misalnya lagi, kalau kita membeli sop, warna kentangnya, warna wortelnya harus yang cerah. Itu menandakan makanan dibuat atau berasal dari makanan yang masih segar. Bagi anak-anak yang sering membeli makanan dalam bentuk kemasan, misalnya di toko maupun di mal-mal, nah kita harus jeli
dilihat apakah makanan itu masih layak dikonsumsi atau dimakan. Kita harus melihat tanda kedaluwarsanya atau tanda kedaluwarsanya, yaitu tanda pembuatannya, ya. Karena jika kita lupa kemudian menemukan makanan yang sudah kedaluwarsa kita makan, itu juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, dari penjelasan singkat ini tentunya anak-anak sudah belajar lengkap pada pagi hari ini. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kita sudah mengerti dan menggunakan kata saran. Ya, masih ingat apa itu saran? Saran adalah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap sesuatu permasalahan. Ya. Kemudian kita belajar PKN, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang kewajiban yang bisa dilakukan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kemudian juga ada hak, ya. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Untuk kesehatan tubuh tentunya kita perlu asupan atau makanan, yaitu makanan yang sehat. Agar tubuh sehat dan kuat, perlu memilih jajanan yang sehat. Cara memilih jajanan yang sehat adalah makanan tertutup rapat, makanan bersih, makanan masih segar, dan makanan tidak kedaluwarsa. Nah, dari beberapa contoh dan penjelasan yang Ibu sampaikan, Ibu percaya anak-anak pasti serius dan senang dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan saran? Ya, saran penting untuk berkomunikasi. Nah, saya percaya anak-anak bisa ya. Kemudian nomor 2, apakah yang dimaksud dengan hak? Nah, tadi kan sudah banyak contoh ya. Berikutnya, menurutmu apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Banyak sekali contoh-contoh, karena hak dan kewajiban ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang nomor 4, bagaimana ciri-ciri makanan sehat? Nah, ini penting karena tubuh kita agar selalu sehat. Yang terakhir nomor 5, apakah yang harus dilakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat? Nah, dari pembelajaran pagi hari ini, dari keseluruhan materi yang Ibu sampaikan, nih, banyak yang harus kita perhatikan untuk kehidupan ataupun untuk pembelajaran, yaitu saran. Gunakanlah saran untuk membina komunikasi yang baik, maka diperlukan saran atau masukan. Dalam kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tercipta suasana yang harmonis, aman, dan damai.